Info terupdate pagi-pagi pencairan PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 di bulan September tahun 2024. Nah, berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya amin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi yaitu aturan penting terkait pencairan bantuan PKH tahap 5 alokasi September-Oktober tahun 2024. Nah, lalu kira-kira ada aturan terbaru seperti apa ya? Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum itu jangan lupa dukungannya untuk channel ini, TV-ku ini, dengan cara subscribe dan like jika dirasa bermanfaat dan agar tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Bagi yang subscribe semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan menjadi orang sukses di masa depan amin. Nah oke, langsung saja berikut ini terkait peraturan terbaru pencairan bantuan PKH tahap 5 tahun 2024. Nah, perlu diketahui bahwasanya pencairan bantuan PKH di tahun 2024 itu masih sama ya, pencairannya melalui kartu KKS dan nominalnya pun bisa berbeda-beda ya, tergantung komponen yang dimiliki. Selain itu juga sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan dalam hal pencairan PKH di tahun 2024. Jadi untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat. Jadi harus memiliki komponen PKH seperti anak balita, kemudian anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, kemudian penyandang disabilitas berat, dan juga komponen PKH lansia, serta komponen ibu hamil. Nah, kemudian ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan PKH-nya bisa cair atau tidak. Nah, jadi yang pertama peraturannya itu para KPM harus terdaftar di dalam DTKS. Jadi mulai dari anak balita SD, ibu hamil, kemudian anak SMP, anak SMA, penyandang disabilitas, dan lansia tersebut harus masuk di dalam di DTKS dan aktif sebagai penerima bantuan PKH. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga maksimal hanya 4 komponen saja yang bisa masuk ke dalam bantuan PKH. Kemudian yang ketiga, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen datanya itu harus aktif ya dan padat antara di DTKS dengan Dukcapil. Kemudian peraturan yang kelima, jika kalian terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA, ini datanya harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing dan datanya badan dengan di DTKS, jadi tidak boleh ada perbedaan. Selanjutnya yang keenam, untuk komponen PKH balita yang disebut sebagai komponen PKH balita itu adalah hingga anak yang kedua saja ya, apabila ada balita ketiga ataupun balita keempat dan seterusnya, maka sudah tidak dapat dibilang penerima bantuan PKH lagi ya, karena dibatasi sampai balita kedua saja. Selanjutnya peraturan ke-8 untuk komponen disabilitas, jadi maksimalnya itu ada 4 orang ya yang bisa menerima bantuan PKH. Kemudian selanjutnya untuk komponen lansia, peraturannya adalah yang dibilang komponen PKH lansia sama seperti penyandang disabilitas, yaitu maksimal 4 orang saja. Kemudian peraturan selanjutnya untuk komponen lansia tersebut itu usianya harus mencapai minimal umur 60 tahun ke atas. Selanjutnya untuk komponen cucu itu juga bisa masuk ke dalam pencairan bantuan PKH asalkan lolos sebagai penerima dan memenuhi persyaratan. Kemudian peraturan selanjutnya untuk komponen ibu hamil, jadi yang dianggap atau dibilang komponen PKH ibu hamil adalah hanya sampai kehamilan yang kedua saja ya, jadi apabila memilih yang ketiga kalinya atau keempat kalinya itu sudah tidak bisa dapat bantuan PKH. Kemudian juga memiliki anak yang normal yang bersekolah di jenjang SD, sedangkan untuk yang nominal penyandang disabilitas dan anak sekolah SD itu nominalnya berbeda-beda. Lebih besar penyandang disabilitas dibanding dengan komponen anak SD, maka yang masuk komponen PKH adalah komponen disabilitas yang didahulukan. Jadi sudah jelas ya, itu adalah peraturan bantuan PKH di tahun 2024. Sementara untuk jadwal pencairannya jika tidak ada perubahan akan dicairkan di antara bulan ini atau Oktober tahun 2024. Nah, sekian dulu informasi ini, semoga bermanfaat bagi semua KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.